adik-adik, hari ini kita bertemu kembali di sekolah hari Minggu kita di cuaca yang bagus ini. Adik-adik, hari ini kita ditemani oleh teman kita Aselio dan Jocelyn. Apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Puji Tuhan adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini adalah hari istimewa bagi kita semua karena gereja kita, Gereja Kalimantan Evangelis, pada hari ini kita merayakan HUT GKE yang ke-183 tahun. Nah adik-adik, kita akan merayakan HUT GKE setiap tanggal 10 April tiap tahunnya. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa menyiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya ya. Adik-adik, untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk memasuki ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars GKE. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil jemaat GKE menjadi mitra Allah dalam dunia. Walaupun darat, sungai, laut belantara memisahkan kita, karena kasih-Nya yang besar kita dikuatkan. Mari wartakan firman yang kudus, wujudkan kasih, damai dan sejahtera. Satukan hati, persekutuan, dan melayani sesuai talentamu. Itulah tugas dan panggilan gereja di dalam dunia. Kibarkanlah panji GKE untuk selamanya. Adik-adik, kakak ajak untuk berdoa untuk menaikkan doa syukur kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami dari minggu-minggu yang telah lalu sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih telah membangunkan kami pada pagi hari ini sehingga kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu kami walaupun kami masih melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menyertai ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus agar kami mampu untuk tetap setia untuk melayani Engkau ya Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta kita, Ibu Pendeta Nopiasari, kita angkat pujian kita yang berjudul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan.
Shalom adik-adik semua. Ya adik-adik ya. Nah sebelum kita bercerita atau sebelum ibu bercerita untuk kita berdoa dulu. Ayo adik-adik semua yang ada di rumah duduk manis, tundukkan kepala, lipat tangan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah berikan kami sukacita, kesehatan dan kekuatan. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan atau cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kami dengan kuasa-Mu yang kudus. Urapi juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini firman Tuhan kita untuk kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-32 sampai yang ke-37 ya. Ibu ulangi ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 sampai yang ke-37 ya. Adik-adik bisa baca masing-masing di rumah ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, siapa yang pernah merayakan ulang tahun? Ayo, siapa yang pernah merayakan ulang tahun? Pasti pernah ya adik-adik ya? Pasti semua adik-adik, anak-anakku semua pernah merayakan ulang tahun. Tentu rasanya kita senang. Tentu kita bahagia ya. Dan kita bersuka cita. Hari ini adik-adik semua adalah juga hari ulang tahun. Hari ulang tahun gereja kita. Gereja Kalimantan Evangelis. Apabila pada tanggal 10 April kita merayakan hari ulang tahun gereja kita, Gereja Kalimantan Evangelis atau yang disingkat dengan GKE. Yang keberapa? Yang ke-183 tahun. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Usia gereja kita, Gereja Kalimantan Evangelis 183 tahun. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan dengarkan dulu atau kita akan tonton dulu video tentang bagaimana sejarah berdirinya Gereja Kalimantan Evangelis ya, dipersilahkan. Berangkat dari kesadaran akan pentingnya untuk mengabarkan kabar baik, pada tanggal 4 Juni 1834, Rheinischen Mission Gesellschaft atau dikenal dengan RMG dalam sidang umumnya memutuskan Pulau Kalimantan sebagai daerah pekabaran Injil yang baru. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1834, Zending Barmen mengutus 2 orang penginjil dari Jerman, yaitu Henger dan Bernstein, untuk mengabarkan kabar baik di Pulau Kalimantan. Dengan begitu banyak rintangan yang mereka hadapi, singkat cerita, Bernstein tiba di Banjarmasin pada tanggal 26 Juni 1835, seorang diri karena Henger mengalami sakit yang mengharuskannya untuk kembali ke Jerman. Sekitar kurang lebih 6 bulan kemudian, menyusul 3 misionaris dari Jerman yang diutus untuk membantu Bernstein dalam membangun pos-pos PI di Pulau Kalimantan, di antaranya Becker, Hoopers, dan Krusman. Dalam perjalanan mereka dalam membangun pos-pos PI, Bernstein mengadakan upacara angkat saudara atau dikenal dengan Hangkat Hampahari Hatunding Daha atau pertukaran darah dengan Temanggung Ambo Nikodemus di Desa Gohong. Dengan terlaksananya upacara angkat saudara tersebut mengartikan bahwa kedatangan keempat misionaris adalah sebagai saudara bukan musuh orang Dayak. Dengan begitu pula, pembangunan pos-pos PI di Pulau Kalimantan diharapkan akan menjadi lebih mudah. Pos PI pertama adalah Betabara yang terletak di tepian Sungai Murong, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Disinilah tonggak sejarah GKE
di mana untuk pertama kalinya diadakan baptisan orang Dayak tepatnya pada tanggal 10 April 1893 oleh Hoppers. Pada tanggal itulah ditetapkan sebagai hari lahirnya Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE. Pos PI yang kedua berada di Palingkau yang didirikan oleh Becker pada tahun 1840. Tepat pada tanggal 31 Oktober 1842 terjadi baptisan besar-besaran yang dilakukan oleh Becker. Syukur kepada Allah karena ada begitu banyak orang Dayak yang terpanggil dan mengikuti Kristus sebagai juru selamat manusia. Namun tak bisa dipungkiri bahwa hambatan pasti ada dan sulit untuk dihindari dalam mengabarkan kabar baik ini. Setelah peristiwa pertempuran antar suku saat itu, ada beberapa pihak yang kalah. Kekalahan mereka berakhir pada konsekuensi di mana mereka harus rela menjadi budak dari pihak yang menang. Hal ini jelas berdampak dalam proses PI karena banyak di antara budak tersebut adalah orang Dayak yang telah dibaptiskan atau sudah menjadi Kristen. Peristiwa bersejarah pun terjadi tepatnya pada tanggal 22 Mei sampai 24 Juli 1894 di Tumbang Anoy, penebusan budak oleh Zenling. Peristiwa itu dikenal dengan Perjanjian Tumbang Anoy. Selain membangun beberapa pos PI dan juga menebus para budak, strategi misi yang dilakukan oleh para misionaris ialah dengan mendirikan sekolah dan juga rumah sakit. Terbukti, misi dalam layanan pendidikan dan juga kesehatan sangat berpengaruh besar dalam perkembangan PI di Pulau Kalimantan. Namun di tengah perjalanan dalam mengabarkan kabar baik sungguh benar tidak mudah. Salah satu cobaannya ialah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Hidayat dari Kesultanan Banjarmasin, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1853 dengan motif untuk mengusir orang-orang berkulit putih dari Kalimantan. Pemberontakan tersebut memakan banyak korban, termasuk keluarga dari para misionaris. Tercatat ada 4 orang misionaris, 3 orang istri, dan 2 orang anak mereka yang mati dibunuh. Sungguh catatan sejarah yang sangat melukai hati. Sekaligus mengingatkan kembali bahwa keberadaan Gereja Kalimantan Evangelis hingga saat ini bukan hanya sebuah kebetulan semata, namun adalah buah dari perjuangan dan pengorbanan yang tak ternilai dari seluruh keluarga misionaris. Nah, adik-adik tadi kita sudah nonton ya? Nonton tentang sejarah bagaimana Gereja Kalimantan Evangelis ini ada. Zaman dulu ya, adik-adik ya, di bumi Kalimantan ini masih sunyi sekali. Zaman dulu nenek moyang kita tinggal di Pulau Kalimantan, mereka hidup masih banyak hutan. Masih sunyi sepi ya. Tanahnya masih subur, banyak sungai-sungai. Kalau mau dapat ikan tinggal mancing di sungai dapat ya. Itu zaman dulu ya. Dan nenek moyang kita dulu juga mereka masih belum mengenal sekolah, tidak ada sekolah waktu itu ya. Dan juga mereka belum bisa membaca menulis. Transportasinya pun atau alat-alat transportasinya pun tidak ada sepeda motor, apalagi mobil, apalagi pesawat terbang seperti sekarang, tidak ada adik-adik. Orang zaman dulu lewat sungai naik perahu saja. Nah, adik-adik semua di benua, di tanah Jerman ya, di negara Jerman, terdengarlah di telinga mereka tentang bagaimana kehidupan orang-orang di Kalimantan, kehidupan nenek moyang kita zaman dulu. Kehidupan nenek moyang kita yang masih tertinggal dan masih belum mengenal apa itu Injil atau apa itu kabar baik atau berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi di tanah Jerman mereka mendengar itu, bahwa Kalimantan ini masih dalam keadaan penuh dengan hutan, sunyi sepi,
Nenek moyang kita pun masih tidak mengenal, tidak tahu tentang kabar baik atau tentang Tuhan Yesus. Nah, lalu orang Jerman berdoa. Mereka meminta kepada Tuhan supaya ada orang yang diutus untuk berangkat ke Kalimantan. Lalu juga mereka berdoa memohon supaya siapa kira-kira yang bisa berangkat ke Kalimantan. Lalu ada juga mereka yang menyerahkan harta bendanya, ya, uang, ya, supaya ada yang mau berangkat ke Kalimantan untuk menyampaikan kabar baik tadi, ya, atau menyampaikan Injil tadi atau berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini sama seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat tadi, ya, ayat yang ke-32. Di situ yang demikian yang akan Ibu bacakan. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaanku adalah milik mereka sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, ya. Sebab tidak ada seorang pun, ayat yang ke-34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena mereka semua mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dikatakan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi adik-adik semua orang Jerman sama seperti kehidupan cara hidup jemaat mula-mula ini. Karena mereka rindu untuk mengabarkan kabar baik, berita tentang Tuhan Yesus Kristus kepada nenek moyang kita di Kalimantan tadi. Dikatakan juga mereka berdoa, mereka memohon, mereka memberikan uang, mereka mempersembahkan apa yang mereka bisa persembahkan supaya ada orang yang mau berangkat ke Kalimantan, ya, ke tanah Kalimantan. Nah, adik-adik semua, lalu berangkatlah dua orang misionaris, ya, dua orang misionaris ke Kalimantan, yaitu yang bernama Bernstein dan Heyer, ya. Jadi mereka berdua ini yang mau berangkat ke Kalimantan, ya, untuk mengabarkan kabar baik tadi, ya. Pada tahun 1834 mereka tiba di Jakarta. Jakarta waktu itu, ya, adik-adik belum disebut Jakarta, ya. Orang mengenal Jakarta itu dengan sebutan Batavia saat itu. Apa itu misionaris? Mengapa Bernstein dan Heyer ini disebut misionaris? Misionaris itu artinya adik-adik adalah orang yang melakukan penyampaian Injil, orang yang mengabarkan, menyampaikan tentang Injil, Injil kabar baik, yaitu berita dari tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya misionaris. Jadi Bernstein dan Heyer ini disebut misionaris, ya. Mereka berangkat ke Kalimantan, ya, untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Pada tahun 1835 setelah berlayar 44 hari, bayangkan ya adik-adik, ya, berlayar 44 hari, sebulan lebih. Karena saat itu tidak ada pesawat seperti saat sekarang, tidak ada kapal yang cepat, tidak ada. Ya. Kalau sekarang kalau pesawat, ya, dari Jakarta ke sini mungkin sejam 2 jam sampai kita. Jadi misionaris Bernstein ini dan kawannya ini mereka berlayar 44 hari baru mereka sampai di Banjarmasin. Dan mereka memulai pekabaran Injil mereka, ya. Tentu dengan banyak tantangan, ya adik-adik, ya. Namanya mengabarkan Injil dengan suasana Kalimantan nenek moyang kita saat itu, masih hutan, suasana keadaan kita di sini, ya. Masih hutan, masih sunyi, jalan tidak ada seperti saat sekarang. Ada pun ada jalan, mungkin jalan kecil, jalan setapak kalau orang katakan, ya. Tidak ada motor apalagi mobil, ya.
dalam kehidupan nenek moyang kita saat itu, dimanapun juga mereka tidak mengenal sekolah, ya, dengan kesehatan pun yang sakit, belum ada obatnya saat itu, ya belum ditemukan obatnya. Mereka mengabarkan Injil itu kepada nenek moyang kita di Kalimantan ini. Nah, beberapa saat kemudian pun mereka bersukacita karena mereka dibantu oleh 3 orang lagi misionaris yang dikirim lagi ke Jerman. Namanya yaitu Becker, Huppert, dan Krusman, ya. Nah, adik-adik sekitar hampir 30 tahun Bernstein mengabarkan pekabaran Injil di Kalimantan dari desa ke desa, ya. Maka Bernstein meninggal pada tahun 1863, ya. Tetapi semangat pekabaran Injil terus, ya, terus dilanjutkan oleh misionaris selanjutnya ke Kalimantan ini, ya. Nah, sementara orang-orang di Jerman mereka mendukung pelayanan misionaris yang diutus ke Kalimantan, ya. Mereka terus mendoakan supaya penginjil yang diutus ke Kalimantan atau misionaris ini, ya, bisa melakukan pelayanannya dengan baik. Mereka memberikan persembahan untuk diserahkan, untuk mendukung. Semuanya itu sama seperti yang di firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 tadi, ya. Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, mereka dikatakan di situ sehati sejiwa. Mereka memberikan apa yang mereka punya untuk milik, untuk menjadi kepunyaan bersama, untuk dipakai bersama, ya. Mereka hidup dalam kasih karunia dan melimpah. Mereka sehati sepikir. Nah, adik-adik, untuk itulah kenapa nenek moyang kita menjadi orang percaya, ya. Karena berkat penginjilan yang dilakukan oleh para misionaris, baik itu Bernstein dan rekan-rekan Becker, Huppert, dan Krusman, maka nenek moyang kita saat itu ada yang mau dibaptiskan dan menjadi pengikut Kristus, dan banyak lagi orang-orang nenek moyang kita yang bersedia menjadi Kristen atau pengikut Kristus sampai kita sekarang, ya. Sampai kita sekarang. Nah, adik-adik semua, karena itulah gereja kita, Gereja Kalimantan Evangelis, berulang tahun saat ini. Ulang tahun yang ke-183 tahun. Adalah berkat perjuangan dari misionaris ini. Berkat perjuangan dari misionaris Bernstein dan rekan-rekannya. Bahkan saat ini juga adik-adik semua dan ibu dan kita semua yang mengenal tentang Yesus Kristus dan sudah menjadi orang Kristen, ada semuanya adalah berkat perjuangan pelayanan yang tangguh yang dilakukan oleh Bernstein dan rekan-rekannya. Luar biasa, ya adik-adik, ya. Perjuangan yang luar biasa dari Bernstein dan rekan-rekannya dalam mengabarkan tentang Injil di Kalimantan ini, ya. Sehingga sekarang kita sudah banyak menjadi orang Kristen, banyak sudah menjadi pengikut Kristus. Nah, karena itulah kita bersyukur, bersukacita, ya adik-adik, ya. Karena kita sudah menjadi orang Kristen, karena kita sudah mendengar berita tentang Injil itu. Dan sebagai rasa sukacita dan syukur kita, kita terus cinta. Kita mencintai gereja kita. Gereja kita, Gereja Kalimantan Evangelis, ya. Kita terus bertumbuh, berakar dan berbuah. Melewati gereja kita Kalimantan Evangelis, ya adik-adik, ya. Kita cinta kepada gereja kita, ya. Karena melewati perjuangan para misionaris, para penginjil lah, kita mengenal kabar baik itu dan kita sudah menjadi orang Kristen. Dan saat ini kita sudah bersyukur juga karena hari ini gereja kita berulang tahun yang ke-183 tahun, ya. Dan kita tetap cinta kepada gereja kita, setia kita kepada gereja kita, ya. Adik-adik bertumbuh dan berakar kita, bertumbuh, ya, dalam kehidupan gereja kita, ya.
Tuhan memberkati kita semua, memberkati adik-adik semuanya. Amin. Teman-teman semua, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Allah yang menyelamatkan kita dan selalu menyertai kita semua. Dengan diiringi pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berganti kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami dan selalu menjaga kami anak-anak-Mu. Kami berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lalu pemberitaan firman-Mu yang telah kami dengar tadi, kiranya itu dapat bertumbuh dan berakar, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini kami juga berterima kasih karena tepat hari ini kami memperingati HUT GKE yang ke-183 tahun. Kami bersyukur dengan penyertaan-Mu dulu menyertai para perjuangan para misionaris di Kalimantan dulu, sehingga kabar keselamatan tentang Engkau dapat diberitakan kepada semua orang dan banyak yang mengenal dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami juga bersyukur sudah mendengar berita tentang Injil-Mu, dan kami anak-anak-Mu ingin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami sehingga dapat menjadi berkat bagi orang lain dan juga ikut menyebarkan berita Injil-Mu di muka bumi ini melalui tingkah laku, tutur kata dan perbuatan kami. Kami mohon Tuhan selalu menjaga dan menyertai juga para pendeta, penginjil, pendeta diakon, guru-guru agama, dan terlebih juga para pengurus SPA baik di tingkat sinode sampai ke daerah, sehingga mereka dapat memberitakan kabar baik ini kepada semua orang juga. Tuhan Yesus, kami mohon juga Tuhan selalu menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami, sehingga kami semuanya dapat hidup aman, damai, dan sejahtera. Kami serahkan juga kehidupan keluarga dan saudara-saudara kami di tempat lain dimanapun mereka berada dalam perlindungan tangan-Mu. Banyak yang kami ingin minta, tapi bibir dan mulut kami tidak dapat mengucapkan satu persatu. Doa ini kami alaskan dalam doa yang kami panjatkan bersama-sama dengan teman-teman kami melalui tempat mereka masing-masing. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah hari Minggu kita pada pagi hari ini, kita mengangkat pujian kita, Tanganku Kerja Buat Tuhan.
Teman-teman, ibadah kita telah selesai sampai bertemu di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Untuk adik-adik semua, silakan mengisi absen dan klik linknya untuk tugas yang telah dibagikan oleh pengurus SPA Jemaat GKI Batang Pambelum. Kami atas nama pengurus SPA Jemaat GKI Batang Pambelum mengucapkan selamat HUT GKI ke-183 tahun. Untuk teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah wajib menggunakan masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.